Konyol, pikirku. Itu jelas tak mungkin. Aku sekarang hanya gadis biasa. Mahasiswi Fakultas Teknik Mikrobiologi biasa. Bukan siapa-siapa dan tak punya apa-apa yang bisa menjadi alasan orang lain untuk menyakitiku atau keluargaku. Kalaupun ada yang ingin kulakukan adalah menjaga hatiku sendiri agar tak ketahuan oleh ibu. Kupasang wajah tenang dan senyuman sebelum membuka pintu. Assalamualaikum, kataku mengucapkan salam. Waalaikumsalam, seseorang di dalam menjawab. Tak lama ibu muncul dari dapur. Udah pulang? Sini, ibu masak buat kamu. Sayang, mau coba tidak? Ibuku yang sekarang lebih banyak di rumah. Semua urusannya dikerjakan dari rumah. Ia benar-benar memenuhi janjinya. Be a good mother for me. Bahasanya juga jauh lebih gaul dariku. Ia bahkan mempelajari bahasa kasar dari pakarnya. Mindy. Aku tertawa kecil, mengangguk dan mendatangi ibu. Namun saat sampai di dapur, mataku melebar melihat kitchen island yang berantakan. Ibu, ini sih bukan masak namanya, tapi sedang perang. Tapi aku tak mengatakan apapun. Dan buru-buru mendekati ibu yang sedang menungguku di depan kompor yang di atasnya ada panci terbuka. Uap panas terlihat keluar. Aroma masakan yang harum membuat seleraku terbit. Dengan tak sabar, aku menunggu ibu menyendok sedikit sup dan sepotong daging dari dalam panci itu. Ibu meniupnya sebentar sebelum menyodorkan padaku. Tak peduli, aku melahapnya. Beberapa detik aku mengunyahnya, sambil menyiapkan diri untuk menerima yang terburuk dan, "Hei, ini enak sekali. Ini apaan, Bu?" tanyaku di sela kunyahan. Enak banget. Kuacungkan 2 jempol untuk ibu. Wajah ibu berseri-seri. Benarkah? Alhamdulillah kamu suka. Ini sup daging sapi buat kamu. Ibu bikin sendiri. Aku mengangguk-angguk penuh semangat, mengacungkan jempol pada ibu. Aku mau makan, Bu. Sekarang? Ya betul ibu, siapkan. Kamu ganti baju dulu di sana. Sekalian ibu mau bereskan itu meja, kata ibu sambil menunjuk kitchen island-nya yang penuh dan berantakan. Aku tertawa dan mengangguk setuju sambil berlalu dari dapur ibu. Oh yes, your papa called me this morning. Minggu ini papa ingin ajak kamu liburan. Ada adik-adik dan Irna juga. Kalau kamu mau ikut, call papa. Tapi ibu lupa tanya tempat. Location. Kakiku yang hampir keluar dari dapur berhenti. Aku menoleh lagi pada ibu. Ibu tampak santai memindahkan panci dan mangkuk kotor ke dalam wastafel. Ibu, gimana kalau aku ikut papa? Tanyaku. Ibu tersenyum mendekatiku. Sebetulnya ibu mau ajak kamu ke Sydney. Ibu ada seminar untuk bicara-bicara di sana. Tapi ibu takut kamu feel bosan. Ibu betul sibuk dan mungkin tidak bisa temani kamu. Hanya hari Minggu saja ibu ada libur. Tawaran papamu itu oke saja terima. Sudah lama kamu tidak ketemu sama dia kan? Iya sih Bu, aku kangen sama papa, sama mama dan adik-adik juga. Tapi, keluhku,
Aku ingin pergi liburan juga sama ibu. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Atau begini aja deh Bu. Aku sama papa sampai hari Jumat aja. Jadi aku nanti menyusul ibu ke Sydney hari Sabtu. Jadi Minggu kita bisa keliling dan main bareng. Gimana? Good idea, betul itu sudah. Sekarang kamu telepon papa ya. Nanti ibu juga bicara dengan papa, kata ibu sambil menepuk tanganku. Aku mengangguk senang dan bersiap untuk mandi. Masuk dalam toilet dengan riang. Setelah lebih dari 5 tahun hidup bersama ibu, aku mulai terbiasa dengan pengaturan jadwal kunjungan seperti ini. Kapanpun, sesempatnya orang tua mana yang sedang tidak sibuk, mereka akan menghabiskan waktu bersamaku. Semua bukan lagi tentang jumlah, tapi tentang kualitas pertemuan. Awalnya agak sulit, tapi aku selalu meminta ibu dan papa untuk saling mengerti. Juga mengatakan betapa aku mencintai mereka semua. Kalau tidak begitu, aku kasihan pada mama. Satu-satunya orang yang jadi serba salah di antara ibu dan papa. Kadang mama mengaku rindu padaku, tapi tak berani meminta pada ibu dan hanya mengirim pesan atau menyapa di media sosialku. Adik-adik tiriku bahkan sering mengeluh. Mama lebih suka membanggakan kesibukanku yang kusare di media sosial daripada mereka. Kalau sudah begitu, aku berinisiatif datang ke rumah atau mengatur pertemuan dengan mama. Adik-adikku juga ikut membantuku. Mereka sering ke apartemen. Karena sudah mulai menjadi remaja, mereka sering bermain dengan Mindy. Mereka bertiga punya kegilaan yang sama pada games online. Namun, aku benar-benar menyukai kehidupan yang baru ini. Walaupun apartemen ini tak seluas rumah papa, tapi aku sangat senang. Aku bahagia dengan semua yang kumiliki sekarang. Kadang papa yang menjemputku saat tiba waktunya aku menginap atau berlibur bersamanya. Terkadang malah ibu yang mengantarku langsung. Begitu juga saat aku harus kembali ke apartemen atau ingin berlibur bersama ibu. Mereka saling membantu satu sama lain. Kalaupun ada yang harus kuterima, ibu selalu menghindar bertemu papa terlalu lama. Ia hanya mau bicara melalui telepon. Aku juga masih sering melihat wajah murung mama saat papa menyebut atau bertanya tentang ibu. Papa juga terkadang sulit menyembunyikan perasaannya setiap kali menyinggung soal ibu. Rupanya cinta papa masih tersisa untuk ibu selamanya. Cinta segitiga di antara mereka akan selalu menjadi beban mereka. Untuk hal satu ini, aku tak merasa perlu campur tangan. Yang kulakukan adalah bersikap sewajar mungkin dan sebisa mungkin tak membahas mengenai ibu di depan papa saat ada mama. Aku menyayangi dan menghormati ketiganya. Bagiku, kehadiran mereka dalam hidupku saja sudah cukup. Aku sudah kehilangan satu orang yang paling kusayangi, Kak Malik. Itu saja meninggalkan luka yang terlalu dalam dan menyakitkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan setiap kali mengingatnya air mataku masih saja jatuh. Dan sekali lagi, mengenang Kak Malik saat mandi begini membuat air mataku turun di antara air yang membasahi seluruh tubuhku. Ayari.
Suara panggilan dan ketukan di pintu toilet membuyarkan lamunanku. Gugup aku membuka pintu sedikit. Tampak wajah ibu yang pucat pasi saat melihatku. "Kamu bagaimana bisa lama-lama di toilet? Ibu panggil-panggil kamu tidak bicara?" "Hah?" Aku melongo. Aku melamun tadi, jadi tidak mendengar. Tapi tak mungkin aku mengatakan itu, maka aku menggeleng dan tersenyum. "Maaf, Bu. Tadi ayah sampoan, jadi gak denger." "Sudah kok, ini udah mau selesai." Ibu masih tampak khawatir. Tapi aku tersenyum dan perlahan kututup lagi pintunya. Aku tak boleh melamun lagi. Ibu pasti khawatir kalau aku berlama-lama mandi. Karena itu, aku bergegas keluar dan memakai baju yang paling pertama kulihat di lemari. Saat tengah berjalan keluar sambil mengelap rambut dengan handuk, aku mendengar ibu berbicara dengan seseorang. Petik 2. "Nein, wir sollten ehrlich zu ihr sein. Ich angstlich." Mindy bilang ayah abis menangis lagi. "Ich habe dir schon mal gesagt. Kita harus jujur." "Genug Mas. Ich bin ihre Mama." Ja, ich kenne." Nein. Ayah wissen nicht kan jetset." Nein. Petik 2. TN, tidak ada, kita seharusnya jujur padanya. "Aku takut." Mindy bilang ayah abis menangis lagi. "Aku sudah memberitahumu. Kita harus jujur." "Cukup Mas. Aku ibunya." "Ya, iya, aku tahu." Tidak. Ayah tidak boleh tahu sekarang." "Tidak. Meski tak mengerti. Kalau sudah terlalu banyak kata nein itu artinya sebentar lagi perang dunia dimulai. Kalau aku tidak menyela ibu dan papa, yang pasti saat ini sedang bicara dengannya melalui telepon, akan menjadikan percakapan biasa menjadi pertengkaran. Jadi aku berpura-pura keluar dengan cuek. "Bu, aku lapar," teriakku sambil keluar dan melempar handuk tadi begitu saja di atas sofa. Tangan ibu secara spontan menutup telepon. "Ya, sayang, sebentar ya." Ibu melempar ponsel di atas sofa dan berlari ke dapur. Aku akan menyusulnya ketika layar ponsel ibu menyala lagi. Sebuah pesan masuk. Tanpa menyentuhnya, aku melirik sedikit, sekilas membaca pesan itu. Tapi layarnya menjadi gelap lagi. Bergegas aku berdiri di sisi sofa dan mengambil ponsel ibu. Membuka layarnya dengan cepat. Tapi saya kasihan sama ayah. Pasti dia ingin bertemu Malik. Jantungku berdebar hebat. Tanganku gemetar tak karuan. Lututku goyah seketika. "Ya, ayo Ma." Kalimat ibu menggantung saat ia melihatku terduduk di lantai dengan ponsel miliknya. Ibu berlari mendekatiku. Ikut duduk di sampingku. "Kak Malik masih hidup?"